Dalam kasih karunia Tuhan, Paulus dan Silas mendapat kesempatan untuk boleh menjelajah kota demi kota di Asia untuk menyampaikan keputusan-keputusan persidangan yang ditetapkan di Yerusalem oleh para rasul dan penatua. Keputusan sidang yang mereka beritahukan di kota-kota itu jauh melebihi batas wilayah yang ditetapkan dari semula. Namun, ketika mereka melakukan tugas tanggung jawabnya, mereka menyampaikan hasil sidang itu dan meminta supaya jemaat-jemaat di Asia kecil itu menuruti apa yang sudah diputuskan. Tentu keputusan-keputusan itu punya hal baik. Ada hal-hal baik dari setiap keputusan yang telah diambil. Kenapa saya bilang begitu, Bapak Ibu? Karena ketika jemaat mengikutinya, ayat 5 menyaksikan bahwa keputusan yang diambil itu, keputusan-keputusan yang disampaikan kepada mereka, lalu kemudian membuat iman mereka diteguhkan. Dan mereka pun semakin bertambah banyak. Hal baik dari keputusan-keputusan yang sudah diambil, yang disampaikan kepada jemaat, tentu akan mendatangkan juga kebaikan bagi pribadi-pribadi jemaat yang mengikutinya. Tidak ada hal buruk ketika keputusan itu diambil berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Gitu ya. Jadi segala sesuatu di dalam tuntunan Roh Kudus yang dihasilkan, keputusan yang dihasilkan pastinya bermanfaat. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang ada dan akhirnya jemaat juga diteguhkan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, GPIB melakukan persidangan. Dan tentu ada banyak keputusan-keputusan di sana. Perutusan yang diutus tentunya harus juga boleh menyampaikan hal baik yang diputuskan dalam persidangan tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya agar jemaat yang mendengarkan pun terbangun imannya. Tentu bukan hal yang mudah. Ada perjuangan. Paulus dan Silas juga berjuang dalam menyampaikan keputusan-keputusan persidangan. Semua yang dilakukan itu tentunya harus berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Bisa lancar karena Roh Kudus menuntut. Bisa tersampaikan dengan baik karena Roh Kudus menuntut. Kalau Paulus dan Silas melakukan tugasnya tanpa bimbingan Roh Kudus, hanya dengan menggunakan akal pikiran saja, bisa jadi keputusan-keputusan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik, hasilnya bisa membuat kisruh di sana-sini. Begitupun dengan yang terjadi pada GPIB beberapa waktu yang lalu, hampir sebulan yang lalu. Ketika perutusan itu menyampaikan tanpa bimbingan Roh Kudus, maka semua akan menjadi kesia-siaan. Di dalam kehidupan kita pun sebenarnya selalu mendengarkan apa yang menjadi keputusan-keputusan dari Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan,
itu adalah keputusan-keputusan Tuhan. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana caranya kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita harus berbuat dalam hidup ini. Ketika tidak ada Roh Kudus untuk menyampaikan kepada kita melalui orang-orangnya, melalui pelayan-pelayannya, tidak ada Roh Kudus, maka kita hanya mendengar sebagai kata-kata belaka. Namun ketika Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya iman kita akan semakin diteguhkan. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan pelajari sebagai keputusan dari Tuhan untuk kita turuti, untuk kita lakukan. Hari ini tentunya banyak pelajaran, banyak keputusan yang Tuhan sudah tentukan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum istirahat, mari kita merenung. Hari ini Tuhan kasih saya pelajaran apa? Dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini, Tuhan kasih pelajaran apa untuk saya? Sehingga kehidupan kita selalu berada dalam tuntunan Roh Kudus dan kita bisa berbuat yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa berkarya seperti Paulus dan Silas yang dengan setia menyampaikan keputusan-keputusan persidangan. Kalau kita dengan setia menyampaikan keputusan-keputusan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, makna apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya ketika kita bisa menyampaikan, kita bisa pelajari, kita bisa sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita apa yang Tuhan sudah perbuat, keputusan apa yang terjadi dalam kehidupan saya yang sudah Tuhan perbuat. Kita akan membuat orang-orang di sekitar kita juga semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama dalam kerendahan hati memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita tahu apa makna dari setiap kejadian dalam kehidupan kita hari ini, dari setiap keputusan yang sudah Tuhan perbuat bagi kita hari ini, sehingga besok ketika Tuhan membangunkan kita di pagi hari, kita bisa berkarya seturut dengan pembelajaran hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ternyata bukan hanya Paulus dan Silas yang punya kepentingan untuk menyampaikan keputusan persidangan. Dalam sepanjang kehidupan kami pun, bahkan sebagai warga jemaat, kami menjalani kehidupan kami juga dalam keputusan-keputusan yang Tuhan sudah tentukan. Karena itu ajar kami Tuhan supaya sepanjang hari ini kami belajar supaya kami bisa menyampaikan apa keputusan Tuhan dalam kehidupan kami yang bisa kami lakukan, yang bisa bermakna bagi orang-orang di sekitar kami. Malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh merenung dalam istirahat malam kami, dan besok kami bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, dan kami boleh berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu.